Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aidul Zamsah guys. Oke guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Habibi, bisa dipanggil Ilham dan bisa Habibi. Saya dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Luciana Aritonang dari Bangkok. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku wanita cantik dan menggemaskan, Syifa Gustiani. Perkenalkan, nama saya Edi Fernando. Saya dari kelompok 3. Dadah guys, see you. Oke guys, jadi kami akan melihat dulu ya guys ya. Guys, Sahabat Yobi, informasi guys. Oke guys, tunggu guys videonya guys. Yang pertama ada tim futsal Hantu Kota. Tim futsal Hantu Kota memiliki komunikasi lebih terbuka dan ekspresif. Komunikasi langsung, namun tetap dengan penuh emosi dan ekspresi wajah atau tubuh. Antusiasme dan semangat tinggi digunakan dalam interaksi serta menggunakan bahasa daerah setempat. Dan tim Hantu Kota memiliki etos kerja sangat disiplin dan berdedikasi, menghormati pelatih serta tim yang terstruktur. Mengutamakan kerjasama tim, permainan terstruktur, dan menggunakan cara bermain yang profesional adalah strategi yang dimiliki oleh tim Hantu Kota. Serta pakaian yang dipakai oleh Hantu Kota adalah pakaian yang menggunakan atribut futsal lengkap. Oke bang, sebelumnya kami lagi ngomong sama bang siapa namanya? Bang Daeng. Bang Daeng. Bang Daeng ini sebagai pelatih ini ya? Sebagai pelatih Hantu Kota ya bang? Ya benar. Abang sendiri ngelatihnya udah berapa lama nih bang? Dari 2018. Apa prestasi yang pernah diraih bang? Alhamdulillah udah banyak sih. Tingkat apa be gitu? Tingkat nasional, provinsi, kabupaten. Ada semua ya bang? Alhamdulillah ada semua. Terus ada enggak bang, menurut abang cara ngelatih kekompakan dalam tim abang sendiri yang abang latih gitu? Kalau dari saya sih, kalau misalnya untuk yang putra, biasanya sih latihannya lebih rutin lagi. Kalau yang putra, kalau yang putri ini dia harus banyak pengulangan. Pengulangan materi yang sebelumnya diulang lagi sampai dia benar-benar paham. Kalau yang putra sih, kalau 2 kali latihan udah cukup. Kira-kira ada enggak ini bang, yang bikin beda tim abang ketimbang dari tim-tim yang lain gitu? Kalau dari Hantu Kota sih kebanyakan dari sebelum-sebelumnya, yang paling penting itu kekeluargaan. Karena kalau di Hantu Kota ini insya Allah kekeluargaannya sangat ditekankan. Karena kalau kita nggak ada kekeluargaan, mungkin Hantu Kota nggak sampai bertahan selama 10 tahun. Terus apa strategi tim agar konsisten dalam berlatih, terutama untuk meningkatkan performa bang? Latihan dan komunikasi. Kalau gitu. konsistensi anak-anak ini kadang naik turun mas. Karena naik turun. Cara kita sih kalau mengatasi konsistensi itu ada giatnya kita sekali-sekali latihan dalam waktu dekat kita uji coba biar anak-anak nggak monoton latihan terus. Lama-lama latihan pasti mereka nggak bisa tampil karena nggak ada kompetisinya. Nah, nggak ada kompetisi kita lebih baik uji coba dulu. Nah kalau kita latihan terus kan lama-lama pasti anak-anak pasti jenuh juga nih. Latihan nggak ada, mereka bisa tampilkan. Nah uji coba itulah sebagai biar anak-anak konsistensi dalam berlatihan. Nah misalnya nih bang, kalau misalnya ada dari tim abang kan udah ngelatih, misal udah latihan 2 bulan dan segala. Nah ketika itu tampil, tapi ada yang kayak tidak sesuai dengan cara latihannya gitu. Itu apa tindakan dari? Kalau itu sih banyak, karena human error, kayak error dalam lapangan itu pasti banyak, apalagi yang putra maupun putri. Antisipasinya kita palingan mengingatkan, karena kita arahan pelatih itu 100% pasti nggak bisa berjalan tanpa pemain yang benar-benar siap. Makanya kita benar-benar nyari pemain yang benar-benar siap. Kayaknya itu be. Untuk kakak-kakak abang ada ditambahin nggak bang? Cukup. Kayaknya dari kami itu be lah bang. Oh itu be. Dulu. Oke boleh. Iya bang. Kira nanya Hantu Kota kan? Hantu ngapun apa tim hantu? Nah terus kalau untuk sejarahnya sendiri itu bang? Nah kalau sejarahnya panjang nih. Kalau sejarah saya angkatan pertama. Dulu saya juga pemain. Pemain dari Hantu Kota. Ujung-ujungnya saya direkomendasikan untuk ikut pelatihan. Nah semenjak saya ikut pelatihan, saya udah nggak main
futsal lagi, dalam artian nggak ikut turnamen lagi, nggak ikut kompetisi lagi, fokus di mengajar. Oh, mengajar. Yang nama hantu kota itu owner kita yang menciptakannya. Hantu kota itu dulu kan kita ini owner kita ini dari kepolisian. Jadi hantu kota itu istilahnya nama untuk biar anak-anak nggak takut lah. Istilahnya hantu kota kan menakutkan kan. Tapi di dalamnya nggak menakutkan. Biar kegiatan-kegiatan positif dari hantu kota ini berjalan. Bukan hantu kota bukan ajang kayak gangster, bukan. Hantu kota ini sebagai tempat untuk anak-anak seperti putra putri untuk mengaplikasikan olahraga di bidang olahraga tentunya. Halo guys, kami di sini akan membuat, silau banget guys. Bikin video apa nih? Kantas. Di Kantas. Samba Kantas. Oke guys. Ini yang belajar, yang ikut SSB juga banyak ya guys ya tuh. Wow, silau banget guys. Oke, tunggu guys. Oke guys, kami lagi di gurun ini guys ya. Oke guys. Tungguin guys. Selanjutnya, tim SSB Kasamba menggunakan komunikasi verbal yang baik dan jelas, dan menggunakan gestur yang energik dan kuat, serta menggunakan bahasa yang baku. Sangat terorganisir dan teratur. Latihan keras namun juga bisa fleksibel. Pemain sangat mengandalkan motivasi dalam etos kerjanya. Terstruktur, disiplin, bermain dilakukan dengan cepat. Itu yang dilakukan dalam strategi tim SSB Kasamba. Kreativitas individu dan improvisasi sering menjadi andalan, dan pada saat bermain harus menggunakan atribut bola, dan pada saat ada games wajib menggunakan jersey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswono, kalau dipanggil Sis. Kami di sini ingin bertanya ini nama tim Namanya SSB Kasamba, Sekolah Sepak Bola Kasamba. Kasamba itu kenal ya Samba. Kalau berdiri tim ini dari kapan? Berdirinya tanggal 6 Februari 2011. Bagaimana Om ngelatih kekompakan dalam tim itu? Pertama, kita melatih chemistry anak. Kekompakan anak itu dilatih dari skill dulu. Dari skill individu masing-masing, nanti kita pakai tetap merujuk ke kurikulum sepak bola Indonesia, yaitu Milanesia, di mana berdasar usia dulu. Kita lihat dari usia berapa. Jadi kalau usia 8 ke bawah itu kita pakai mainnya sistem 4-4 dulu. Nah, nanti kalau sudah menginjak ke 10, umur 12, nah itu sudah mulai main 7-7. Nah, nanti setelah itu masuk usia 13, lapang besar, nah itu baru main 11-11. Nah, di situ bertahap. Nah, jadi disitulah kita untuk membentuk kekompakan itu dari usia dini. Jadi dari dia main 4-4 sudah tahu, jadi ke atas itu dia sudah tinggal pengembangan. Salah satu strategi dari Bapak untuk meningkatkan konsistensi dari anak-anak. Nah, pertama memang anak-anak harus disiplin latihan. Ya, karena kalau tidak disiplin latihan, walaupun dia punya skill, kalau sehari latihan dalam 1 minggu latihan 1 kali aja, itu mengurangi intensitas fisik mereka gitu. Jadi dari fisik itu pengaruh ke kita menerapkan sistem bermain, itu dia berat karena tidak bisa mengikuti sesuai dengan target kita. Ini dalam 1 minggu berapa kali latihan Pak? 3 kali, Senin, Rabu, Sabtu. Jika ada salah satu pemain yang melakukan kesalahan, apa tindakan dari Bapak? Nah, itulah menyangkutnya itu. Memang sebenarnya kalau di usia dini ini kita sebenarnya bukan cuma bermain bola, tapi attitude anak. Nah, itu memang bervariasi anak-anak ini perilakunya. Jadi ya kita tetap, namanya anak-anak, kita tetap dari pendekatan
selagi masih bisa kita bina, kita bentuk, ya kita arahkan. Bosan-bosan apa kita arahkan. Selagi orang tuanya support. Nah, cuma kadang kendalanya anaknya kita bina tapi orang tuanya kurang support. Nah, jadi anak belum selesai kita bentuk, orang tua sudah merajuk duluan kadang. Nah, itu kendalanya juga di situ. Halo guys, kami di lapangan Arayan ingin mewawancara klub Amizade. Oke guys. Sini ya guys ya. Itu dulu ya, itu dulu. Selanjutnya ada tim Amizade. Menggunakan komunikasi langsung dan terbuka, menekankan pada kejelasan dalam penyampaian pesan dan cenderung lebih ekspresif dalam diskusi dan umpan balik. Dan tim Amizade memiliki etos kerja disiplin dan bersemangat, kadang kurang terstruktur dan pemain memiliki antusias yang tinggi, mengandalkan skill individu dan insting di lapangan walaupun kadang kurang terstruktur dalam strategi bermain mereka. Dan tim Amizade memakai jersey bebas dan mengecualikan kaos oblong serta menggunakan atribut futsal dengan lengkap. Selanjutnya ada tim SSB Kasamba, menggunakan komunikasi verbal yang baik dan jelas dan menggunakan gestur yang energik dan kuat serta menggunakan bahasa yang sangat terorganisir dan terstruktur saat latihan. Kami dengan Bapak siapa Pak namanya? Maiko Supriyanto. Pak Maiko ya Pak? Maiko. Jadi Bapak ini dari pelatih tim apa nih Pak? Tim Amizade. Tim Amizade sendiri nih Pak berdiri pada kapan nih Pak? Berdiri dari tahun 2014 sampai sekarang. 2014. Mungkin apa tuh Pak prestasi yang pernah diraih gitu Pak? Kalau di sepak bola itu pernah masuk divisi 1, masuk 4 besar di divisi 1 Kota Jambi. Itu sepak bola. Kalau futsal juara di Wali Kota Cup. Oh berarti Bapak sendiri langsung pelatih ini ya Pak? Sepak bola juga ya? Pelatih sepak bola, pelatih futsal lengkap semua. Bagaimana nih Pak cara ngelatih kekompakan dalam tim menurut Bapaknya sendiri? Sering mengadakan rapat dengan anak-anak, yaitu konsultasi dan sharing sama anak-anak, jadi timbullah kekompakan dan kebersamaan tim. Nah Pak, menurut Bapak nih kira-kira apa yang membedakan cara latihan dari tim Amizade ini dengan tim yang lain gitu Pak? Ada nggak? Ada. Kalau tim Amizade ini mengutamakan itu etika dari latihannya. Itu pertama etika sama yang senior, atau etika sama yang sebaya, itu ada beda-bedanya. Kalau tim lain itu kadang tidak ada perbedaannya. Yang penting senior dianggap junior. Kalau kita masih ada rasa kebersamaan, rasa hormatnya junior dan senior. Solidaritasnya masih itu ya Pak? Strategi tim agar konsisten dalam berlatih gitu, terutama untuk meningkatkan performa latihan dan komunikasi saat bermain gitu. Ya strateginya itu ya, terutama itu latihan fisik. Latihan fisik ya. Karena kunci utama dalam bermain futsal ini kalau bagi saya itu fisik utama. Karena dengan ada fisik, kemampuan dan keterampilan itu muncul dengan sendirinya. Misal nih Pak, seandainya ada anak-anak Bapak nih misalnya yang melakukan kesalahan saat bermain gitu, apa tindakan saat latihan atau gimana? Itu saya tegur dan saya nasihatin. Datu kalau bisa sih di sini nih satu kekeluargaan. Lupa itu satu sakit semua, lupa satu lupa semua. Jadi kebersamaan timnya kompak. Oke guys, kami sekarang di SMA berapa ini? 88. Tim basket SMA Negeri 8 Kota Jambi yang menggunakan komunikasi bahasa daerah antara pelatih dan pemain supaya agar lebih akrab saat bermain di lapangan. Abang atas nama siapa Bang? Nama kami Dapa Bang. Abang sebagai pelatih tim apa nih Bang? Tim sama 8 Mandel Basketball. Sekali juara 3 sih masih. Di track 3. Apa tuh kira-kira yang membedakan tim SMA 8 nih dengan tim-tim yang lain? Ada gak ciri khasnya lah atau apa? Kami udah tahu juga Bang tim lain kayak mana. Tapi kami itu juga kayak kalau malam-malam gini sering ngobrol-ngobrol gitu sampai isya atau apa. Sering bonding itu loh Bang di lapangan atau di luar gitu. Iya.